Uper, selamat datang di HI Post Nawasena episode 1. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan di episode 1, mungkin introduce dulu nih mengenai HI Post nih. Sebelum kita mengenalkan terkait narasumber-narasumber hebat yang ada pada kesempatan episode 1 ini, mungkin izinkan saya, Alif Nopal Saputra, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pertamina yang juga anggota himpunan mahasiswa Hubungan Internasional Uper, Kabinet Nawasena menjelaskan terkait apa itu HI Post. Jadi HI Post itu sebuah inovasi rekan-rekan sekalian yang dicanangkan oleh HMHI Uper yang tugasnya itu dilaksanakan oleh Divisi Media Informasi HMHI Uper. Nah, HI Post itu bertujuan untuk sebagai media untuk para mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pertamina, lintas angkatan maupun dari itu mahasiswa aktif dan juga para rekan-rekan alumni sekalian, untuk bahwasannya dapat mendapatkan informasi-informasi terkini baik itu terkait materi hubungan internasional yang di dalamnya include terkait isu-isu internasional, berita-berita internasional terkini dan juga sejarah-sejarah yang relevan terkait HI itu sendiri. Nah, HI Post ini kedepannya akan mengundang para narasumber-narasumber hebat dari baik itu dari rekan-rekan mahasiswa hubungan internasional, rekan-rekan dari alumni dan juga rekan-rekan dan juga para dosen-dosen di prodi hubungan internasional dan juga dosen di Universitas Pertamina itu sendiri. Nah, sebenarnya HI Post ini merupakan program kerja dari HMHI Uper yang hampir tiap angkatan himpunan ya selalu ada. Namun akhir-akhir ini sempat kurang aktif dan juga pada akhirnya sekarang tenang akan kembali diaktifkan untuk kedepannya baik itu dari kabinet Nawasena ini dan juga next kabinet. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk introduce terkait HI Post itu apa. Nanti jika kalian ada pertanyaan terkait HI Post dan juga ada saran-saran bisa langsung hubungin di DM dan juga ataupun balas reply Snapgram Instastory HMHI.Uper. Oke, mungkin boleh diperkenalkan ya, ada dua narasumber dan hebat di hari ini di episode 1 HI Post Nawasena. Mungkin dari Anda, rekan-rekan di kiri saya yang pertama ini. Oke, kenalin, nama aku Nixon. Aku mahasiswa HI angkatan 2021. Di sini kebetulan aku menjabat sebagai ketua himpunan HMHI Uper. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Padilla, mahasiswa HI angkatan 2021 dan kebetulan saya jadi wakahim HMHI Uper. Alright, oke. Jadi di episode 1 ini kita mengundang Kahim, ketua himpunan juga wakahim, wakil ketua himpunan. Kahimnya ada Kak Nixon Powell ya dari Hubungan Internasional angkatan berapa? 2021. Dan juga Kak Aska dari Hubungan Internasional angkatan berapa? Sama kita kan. Oh sama, 2021. Oke, udah berapa lama nih kamu menjabat di himpunan? Mungkin bisa jelaskan. Kita di sini menjabat dari bulan Agustus LPJN tahun lalu. Agustus? Iya. Dan juga Demisa turun jabatan tuh di kapan sih? Boleh tahu gak sih sobat-sobat HMHI Uper? Kebetulan itu kita masih tentatif ya, karena melihat event-event yang kita masih galang. Salah satunya kan kita sekarang lagi ramainya IR teman-teman. Mungkin teman-teman iya, HMHI Uper yang mau ikut ataupun anggota-anggota prodi HI yang mau ikut IR boleh lah. Soalnya kita masih menjalani event itu. Dan masih maksudnya tentatif di sana itu kita juga ada beberapa proker yang belum kita eksekusi. Jadi ada kemungkinan kita debis di antara Juli ataupun Agustus, tapi itu masih tentatif sih. Juli Agustus 2024. Iya. Oke. Mungkin kita nanti akan membahas terkait acara-acara yang luar biasa. Satunya yang mendatang itu ada IRLIC dan juga mungkin sekarang sedang dilaksanakan ya. Mungkin untuk next pembahasan terkait untuk di HMHI Uper ini teman-teman sekalian, itu nama angkatan nama kabinet di pengurus HMHI Uper itu namanya adalah Kabinet Nawasena. Mungkin rekan-rekan Kahim dan juga Wakahim bisa menjelaskan apa itu sih definisi terkait Kabinet Nawasena itu sendiri. Nah, untuk Kabinet Nawasena ya, kebetulan kan kita tuh agak cukup struggle ya bikin nama kabinet. Dan itu jujur kami floor di grup, ada beberapa nama kabinet yang coba kami cadangkan pada saat itu. Ada namanya Kabinet Estungkara, ya. Ada Kabinet Arindama, bahkan kita pakai coba bahasa Indonesia, ada Kabinet Bersatu, pakai bahasa Inggris juga, ada Kabinet Infinity Rush, dan terakhir Kabinet Ion Van Buart. Nah, di sini tuh kami coba menyisipin hal yang baru yaitu Kabinet Nawasena. Dan kebetulan ketika kami coba voting di sana ada teman-teman lebih memilih ke Kabinet Nawasena yang artinya masa depan cerah. Mungkin bisa digambarkan secara sederhana ya, kita juga berharap bahwasannya HMHI Uper yang kita sedang jalani itu ujung-ujungnya ya husnul khotimah gitu. Husnul khotimah. Iya. Oke, berarti sempat
mungkin coba wrap up ya terkait pembahasan pemilihan nama kabinet Nawasena, berarti sempat ada awalnya 4 sampai 5 opsi ya? Iya, ada 4 sampai 5 opsi kebetulan dan opsi terbanyak itu di kabinet Nawasena. Itu untuk votingnya itu para anggota HMHI Uper? Iya, kurang lebih kan kita anggota tuh ada 36 ya. 36? Dan di voting alhasil kita dapatnya kabinet Nawasena. Nawasena. Oke, mungkin itu sekian untuk terkait cerita nama kabinet Nawasena rekan-rekan HMHI Uper sekalian. Nah, terkait dengan kabinet Nawasena ini, di HMHI Uper kabinet Nawasena ini tuh ada berapa divisi sih dalam kepengurusan? Pada periode kita kali ini ada 10 divisi. 10 divisi? Iya, betul sekali. Jika dihitung bersama dengan Kahim, Wakahim, Bendahara, dan Sekretaris. Oke, berarti 10 divisi itu banyak banget ya, terkait juga BPI, Badan Pengurus Harian Inti juga ya? Iya. Oke. Sesederhananya kan ini ada medcre ya teman-teman ya. Terus juga kita ada divisi relasi yang kebetulan nanti kita ada project untuk studi banding. Terus juga ada advokasi. Kebetulan kita tuh ada proker nanti. Ada nanti bahasan proker gak nanti? Ada bahasan proker. Iya, ada divisi Ekobis. dan divisi keilmuan. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tadi berarti kurang lebih kode divisi ada sekitar 5 dan juga sisanya 5 sampai 6, sisanya baru BPI. Oke. Nanti akan ada pembahasan mungkin sedikit mengiris terhadap pembahasan tersebut. Nah, boleh nanya gak sih dulu pas awal tuh gimana pada akhirnya sebelum kalian nih, sebelum Kak Aska dan juga Kak Nixon itu kan ketua himpunan yang dulu itu adalah Kak Gafril ya. Nah, pada akhirnya gimana sih kalian itu dapat mengajukan diri, dapat ide dan inovasi apa kalian itu bisa mencoba berani pede untuk mengajukan diri menjadi KHIM dan juga KKM? Mungkin boleh disasar sama Kak Nixon ya, soalnya kan saya jujur diajak sama Kak Nixon nih, jadi boleh diruntut sama Kak Nixon, nanti saya tambahkan. Oke, silakan Kak Nixon untuk menjelaskan. Oke, sesuai dengan nama kabinet kita ya, Nawasena, yang artinya masa depan cerah. Jelas aku dan Aska berharap tuh di kepemimpinan kita periode kali ini kita berharap output daripada himpunan yang kita pimpin masa depannya cerah. Bener gak Aska? Betul. Oke, bijak sekali. Oke. Berarti kalian ini emang dari awal udah cukup pede gitu, apa emang terpaksa sebenarnya sih? Kalau misalnya teman-teman rekan HI boleh tahu, jujur aja Jujur ya. Atau mungkin even 50-50 gitu. Ini menarik sih teman-teman. Sebetulnya saya tuh gak ada interest untuk jadi KM, meskipun jujur aja saya dulu agak sempat aktif dalam leadership ya. Kebetulan saya dulu pas waktu SMA salah satu pimpin atau ketua OSIS lah. Jadi saya tidak kosongan gitu untuk jadi kepemimpinan. Nah, pas masuk ke dunia kampus terlihat bahwasannya agak rudet lah ya untuk kita fokus ke kampusnya terus juga ke kepemimpinan ya. Saya tuh daftar bukan Hamin juga ya. Itu beberapa 5 menit lah. Min 20 menit ya. Min 20 menit. Min 20 menit untuk daftar jadi Wakahim. Saya tuh di-push terus sebetulnya sama Kak Nixon. Tadinya saya gak mau, tapi setiap ketemu saya nih teman-teman, Kak Nixon tuh ngomong, ini Wakahim gua. Kata saya ya, apa dah? Tolong lah, saya gak mau gitu. Tapi karena Kak Nixon tuh lobbynya jago ya, emang dasarnya rasnya gitu ya emang. Tapi emang jago kok Kak Nixon ngelobinya, dan kebetulan ya udahlah ya untuk pengalaman saya juga ke depannya. Dan fun fact-nya teman-teman, 5 menit tuh saya tuh H-20 menit tuh saya sedang lagi main bola. Iya. Dan ya udahlah ya, seiring berjalannya waktu saya coba pede juga untuk jadi Wakahim, dan ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih stay jadi Wakahim. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti emang pada akhirnya awalnya sempat ada kayak kurang kesepakatan interest juga terkait juga pencalonan kalian dari sebagai KHIM. Oke, pada akhirnya tapi kalian bisa menjalankan sudah hampir setahun kan? Ya, alhamdulillah kan keren banget loh, udah banyak program juga dilaksanakan. Nah, sebenarnya kan gini loh, dari awal hubungan internasional Universitas Pertamina berdiri, HMHI ini kan emang setiap tahunnya menjadi sebuah media gitu untuk para mahasiswa, untuk mengutarakan gitu kalau misalnya ada terkait problem kuliah, dan juga apa inovasi-inovasi yang bisa sekiranya bikin progresif terhadap mahasiswa dan juga prodi HI sendiri gitu. Nah, kalau dari kalian gitu, pada akhirnya ketika kalian menyalonkan dan juga terpilih gitu menjadi KM dan juga Wakahim HMHI Uper, kalian tuh ngeliat gimana sih peran HMHI Uper terhadap relevansinya suara-suara mahasiswa di prodi HI Uper itu sendiri? Karena kita di sini belum punya BEM ya,
organisasi mahasiswa itu menjadi tongkat paling atas, satu tahap di bawah kemahasiswaan, di mana kami percaya ini kita dapat jadi penghubung antara mahasiswa dengan kemahasiswaan gitu. Oke. Mungkin ada teman Kak. Gini, ketika kita menjabat sebuah organisasi ya, saya tuh cukup diamanatkan juga sama beberapa guru saya. Ini pakai bahasa Arab tipis boleh? Boleh ya. Katanya kun khairul man wa'ar ya, tinggalkan pembicaraan yang baik bagi sesuatu yang kalian tinggalkan. Dan ketika saya menjabat sebuah organisasi, di sana juga kan terlihat ada teman-teman saya, dan bahkan ketika kita menjabat sebuah organisasi otomatis bakal jadi omongan, karena kita bakal jadi center kan di sana. Apabila dikatakan apa sih peran HMHI Upper di sana, mungkin kita bisa konotasikan di sana sebagai wadah ya, untuk menyuarakan bagaimana itu dan sebagainya. Kita selalu terbuka luas, bahkan kita kan belajar HI nih teman-teman, ada yang dinamakan namanya demokrasi kan. Ya kalau kata John Locke tuh kan katanya John Locke ya, dari rakyat untuk suara rakyat kan, dari rakyat untuk rakyat kan. Dan kami mencoba merepresentasikan itu. Bahkan daripada kabinet Nawasena ini teman-teman, kalau boleh tahu, kalau kalian ingin tahu nih, kita tuh sangat menjunjung keras sekali ya, nggak menjunjung keras juga ya, menjunjung tinggi lah ya, menjunjung tinggi kekeluargaan. Setiap adanya rapat, setiap adanya apapun itu, kami selalu open board ke teman-teman, baik itu divisi ataupun lain sebagainya. Mungkin kami belum merambah ke anggota secara meluas, tapi kurang lebih kami sangat menekankan apa artinya demokrasi dan mendengar suara-suara. Bahkan kami tidak dikatakan otoritas sama sekali. Kami benar-benar mendengar suara daripada teman-teman. Kalau sekiranya kalian A mau B, kami coba diskusikan. Ketika itu make sense dan bagus untuk dijalankan, kenapa enggak? Gitu sih. Oke, berarti kalian itu gak semena-mena otoriter terkait pikiran kalian berdua sendiri kan? Iya, betul. Berarti dalam sistem kepengurusan even HMHI, kita bahas HMHI mungkin ya, kalian itu sangat terbuka terhadap opini-opini dari rekan-rekan sekalian ya? Iya, sesederhananya kan ketika Kak Ali tadi kan ngomong halnya kalau podcast ini ada saran ABCD, kita overboard kan. Ketika teman-teman ingin ngasih apa namanya tuh saran atau lain sebagainya, mangga. Bahkan salah satu saya coba pakai bukti nyata. Salah satunya kita ada program namanya FES yang yang digaungkan sama tim domestik ya. Tim domestik. Kita tuh sekecil desainnya pun kami floor ke anak-anak dari anak 21 sampai anak 23, kira-kira desain mana nih yang kalian coba pilih gitu. Kita mencoba buka sayembara. Jadi gak plak ketuplak kita bikin desain terus kita kita di sini bahkan membuka sayembara untuk siapa sih yang kira-kira mau desain fashion itu kayak gimana, sesimpel kayak gitu. Oke, dan juga mungkin ya teman-teman ini sedikit tambahan terkait tadi yang Kak Aska dan juga Nixon bahas terkait FES. Sebagai representasi keterbukaan gitu HMHI Hyper terhadap mahasiswa Hyper, itu tuh ketika sayembara pembuatan desain FES itu, bahkan kalau misalnya yang mengajukan desain dan juga yang terpilih itu akan mendapatkan hadiah nggak sih? Iya, betul sekali. Apa sih kalau boleh tahu itu hadiahnya? Aduh, kalau boleh tahu, boleh nih teman-teman kalau yang masih extend kalau nggak salah. Masih extend ya untuk desainnya? Untuk hadiah tuh kurang lebih kita ada dana uang tunai, terus juga kami ngasih FES secara gratis. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau uang tunai mau tahu boleh dicek IG kan. Oke, bisa dicek IG HMHI Hyper dan juga IG Jurispotter ya. Iya, jurispotter.ir. Nah, jadi jelas banget gitu bahwasannya di kabinet AWS ini sangat terbuka terhadap mahasiswa Hyper. Sekiranya kalian ada suara yang ingin disampaikan terhadap prodi juga ingin disuarakan terhadap mahasiswa HI secara general, itu HMHI Hyper sangat terbuka, apalagi di dalam masa jabatan Kak Nixon juga Kak Aska di kabinet Nawasena ini. Oke, mungkin ini sedikit membahas terkait pribadi kalian gitu kan, kalian kuliah gitu, apalagi udah semester berapa sih kalau boleh tahu terkait kalian berdua udah semester berapa? Di sini kita sama-sama angkatan 21 ya, angkatan 21 tuh ya semester Angkatan 2021. Betul. Berarti udah masuk semester berapa sih? Semester 7 ya kali. Semester 7 ya. 6. Oh, semester 6. Semester 6. Baru mau masuk semester 7. Sampai lupa semesternya ya kita ya. Oh, Ya semester 6. sampai lupa semester ya. Atau akan sampai semester 12? Aduh, jangan dong. Oh, tidak. Ini cukup hektik ya jadi. Oh, Jadi kita tuh mikir kita tuh semester 7 apa semester 6 ya. Kan soalnya kita tuh mau magang juga ya. Oh, Jadi iya, aduh, capek. lumayan lah ya. Capek. Iya. Jadi kita tuh kita semester 6 atau semester 7. Oke. Susah gak sih nih kalian itu kan berarti sudah menjabat dari semester 5, udah satu semester kalian lewatin juga nih, even hampir masuk semester 2 almost gitu. Susah gak sih? Mungkin dari Kak Nixon dulu dan juga Kak Aska. Mungkin kita pertama dari Kak Nixon dulu, ngebagi waktu antara kuliah dan juga kepengurusan himpunan sebagai ketua. Ya, kalau kita berkaca dari yang lain-lain ya, membagi waktu antara kuliah, organisasi dan kegiatan sehari-hari ya pasti jelas susah ya. Susah. Susah. Sulit.
di mana kita haruslah pandai-pandai. Satu hari kan cuma ada 24 jam. Kita kuliah anggaplah dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam lah, udah paling malam. Kemudian jikalau kita ada rapat-rapat eksternal, itu kan mesti mengambil waktu istirahat kita. Jujur sih untuk membagikan waktu memang sulit, tapi puji syukur ya kita mampu berjalan sampai hari ini. Oke, dari Kak Nixon, dari Kastam, susah, sulit. Terkait waktu ya, mungkin ada yang dinamakan time management ya. Kita juga akan belajar namanya critical thinking teman-teman dari prodi. Mungkin semua prodi ya mempelajari tentang critical thinking. Ada yang namanya skala priority. Nah, saya mencoba mengimplementasikan itu. Untuk time management itu sendiri ya kita lihat skala priority kita di mana. Mungkin memang harus ada yang dikorbankan ya. Ya segala sesuatu juga harus diperjuangkan. Kalau kata Nabi siapa prodi kayak gitu ya. Jadi ya sulit sih sulit. Tapi ya mau gimana ya, kalau kata Naruto itu give up strength with give up katanya teman-teman. Jadi apapun itu sulit, tapi saya coba lakukan ya. Sampai sekarang kan kita masih stay di sini. Untuk pembagian waktunya apa gimana, jujur sulit. Tapi di sini kita coba memilah mana sekiranya memang harus diambil dan apa yang harus memang dibuang. Mungkin yang agak berkurang di sini tuh waktu nongkrong kita. Terus juga waktu ya kita harus pintar-pintar lah kan, prioritas kita sekarang kuliah ya udah kita fokus kuliah. Mungkin teman-teman juga ada yang kerja, ada juga yang ikut juga ke himpunan, ya dilihat pada skala prioritinya ya. Saya coba kuliahnya dulu, baru saya coba buka dulu ke himpunannya, baru ya kalau sekiranya memang ada kerjaan rumah ataupun kerjaan-kerjaan yang memang identik dengan kuliah, saya coba kerjaan. Sulit sih ya, tapi kita jalanin aja. Jalanin aja. Jalanin aja. Berarti emang sulit ya memimpin suatu organisasi mahasiswa. Cukup sulit ya, jujur aja bagi saya pribadi. Mungkin nanti ada tambahan dari Kak Nixon ya, agak culture shock ya. Soalnya saya kan dari Sunda saya tuh kan. Sunda. Bukan berarti Sunda ya boleh Jawa Baratnya mana sih? iya, saya Jawa Barat teman-teman, saya Sunda di Sukabumi. Sukabumi. Kalau Kak Nixon oke, gimana asalnya? Aku sendiri bukan dari Jawa ya teman-teman, aku dari Kalimantan. Jikalau teman-teman boleh tahu, aku dari Sungai Raya asli. Oke, jadi sangat ada heterogen ini kepemimpinan, Asik, heterogen. background kepemimpinan, yang satu dari Sunda dan juga dari satu dari Kalimantan. Lanjut Kak Sam. Di sini kan jangan pun kita ngurus himpunan ataupun organisasi secara keseluruhan. Di sini dilihat teman-teman, ada saya selaku memang dari Sunda ataupun Jawa, Kak Nixon dari Pontianak. Bahkan terlihat ya ada perbedaan pendapat dan sebagainya, itu kami selalu ada sedikit gesekan. Iya, teman-teman, ada sedikit gesekan. Jadi cukup culture shock juga bagi saya dulu. Soalnya kan saya dulu bukan berarti patriarki atau sebagainya, tapi dulu saya pas menjabat dari ketua OSIS, saya full membawahi laki-laki semua. Dan kurang lebih bagaimana cara saya nge-treat teman-teman tuh ya kurang lebih gimana sih cara nge-treat laki-laki. Iya, soalnya kan saya dari pesantren ya. Terus juga ketika saya move ke kampus agak culture shock. Jangan pun saya harus mengurus organisasi, bahkan saya pas masuk kampus juga kok agak sulit gitu karena adaptasi. Oleh karenanya ya udah ya, kalau sekiranya memang sulit ya udah jalanin aja gitu. Berarti kalau misalnya lingkungan kampus itu, even background kalian ketika SMA gitu, sekolah menengah atas, kalian harus menyesuaikan ya? Iya, dengan cara ngomong itu. Iya, apalagi kan namanya juga ada diversity ya. Perbedaan ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, jadi pembelajaran juga bagi saya bagi kedepannya. Apalagi kan nanti kita ke dunia profesional ya, ada beberapa hal yang memang harus kita jalani dan secara tidak langsung kita belajar bahwasanya kita nggak terlalu kaget. Jadi culture shock itu gak bener-sosok banget gitu. Pas saya loncat ke sini, jujur saya agak wah gini gitu. Tapi ya alhamdulillah saya sekarang yang berjalannya waktu saya mencoba menyesuaikan, dan di titik sekarang alhamdulillah saya udah bisa untuk menyesuaikan dengan teman-teman. Dia bisa lancar memimpin himpunan mahasiswa hubungan internasional Universitas ini hampir 2 semester. Ya, insyaallah, amin, lancar, harus lancar. Amin. Oke. Sedikit lagi. Ada tambahan? Enggak, maksudnya jabatannya sedikit lagi. Oh, sudah jabatan sedikit lagi. Oke. Akademis teman-teman. Makanya kita kejar nih di Proker Podcast. Oke. Mungkin tadi kan sempet ya saya membahas terkait dengan program kerja HMHI per lintas divisi gitu. Apa sih yang udah kalian kerjakan dan juga bisa kalian banggakan di Kabinet Newasena ini? Ini yang sudah kalian kerjakan ya, belum masuk yang akan kalian kerjakan segera. Yang sudah kalian kerjakan. Dari pertama kita masuk ke proker yang langsung kita terima ialah NEPAP tahun 2023. Model Asian Penting. Betul. Oke. Puji syukur NEPAP kita terima dan kita laksanakan dengan baik. Puji syukur NEPAP tahun 2023 kita bisa katakan acara terlaksanakan dengan lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Kemudian di sini kita juga menerima berbagai proker yang sempat sudah dilaksanakan, namun kita laksanakan ulang lagi.
Contohnya seperti proker, disnat dan IATIK yang sedang dilaksanakan sekarang nih Kak, bener nggak Kak? Betul, betul. Nah, untuk proker sendiri ya Kak Alif ya, banyak proker yang memang kita ya, dalam artian tiap divisi itu kan kita punya prokernya masing-masing. Apabila dirunut kan cukup banyak Cukup ya, Kak? banyak. Ya cukup banyak. Tapi saya cukup highlight beberapa proker yang coba kita runutkan. Saya coba kupas per divisi boleh Ya, Kak? boleh. Nah, Masih ada waktu. pertama kita coba kupas dari divisi keilmuan. Dulu tuh Divisi keilmuan. Divisi keilmuan tuh mungkin teman-teman boleh cek di IG-nya, ada collab kan sama tim media ini. Iya, ada collab. Media info, ada yang namanya IR Talks. IELTS Talks. IR Talks. Di sana kita bahas juga kurang lebih isu-isu hubungan internasional. iya, hubungan internasional dan sebagainya. Salah satunya itu keilmuan. Terus yang kedua ada dari domestik. Domestik itu yang tadi udah disebutin sama Kang Iksan dan sekarang lagi berjalan namanya ada IR League. Terus yang ketiga ada yang namanya divisi Ekobis. Ekobis Ekobis itu ekonomi bisnis. ekonomi dan bisnis. Nah, di samping kita belajar juga HI ataupun diplomasi dan lain sebagainya, tapi di sini juga kita coba mengajarkan bisnis teman-teman ya. Oke. Bukan hanya dari uang kas saja teman-teman ya. Ya kurang lebih, tapi kita juga mencoba apa namanya itu grassroots ataupun mencari dana di luar daripada uang kas. Contohnya itu ada Ekobis. Kita berjualan dan beberapa kita masang stand di beberapa acara tertentu dan terutama acara himpunan. Itu daripada Ekobis. Terus yang keempat ya ada divisi relasi. Divisi relasi itu kita sering ada yang namanya tuh rakorwil teman-teman. Rakorwil tuh pertemuan antara kampus ya, Iya, kampus Kampus di yang Jakarta dulu kita masuk ke rakorwil 2, ada beberapa kampus di sana dan di sana ada divisi relasi dan bentar lagi kita mau mengadakan studi banding itu untuk divisi relasi. Dan yang kelima ada media info. Ini salah satu apa namanya tuh progres yang kita kerjakan. Terus ada apa lagi divisi apa lagi? Divisi terakhir ya, vokasi. Advokasi. Dan yang terakhir itu ada advokasi teman-teman. Advokasi itu terkait kurang lebih kita coba menyuarakan kemanusiaan kali ya, kurang lebih kayak gitu. Kita mencoba santunan dulu tuh ada ARCAT kebetulan ada 2. Yang pertama kita ke tempat waktu itu kelas belajar Oki yang kurang belajar kita ngasih keilmuan lah di sana. Terus yang Si satu lagi pendidikan lah, pendidikan ya, pendidikan. pendidikan. Dan yang kemarin tuh baru kita baru ngelaksanain IRCAT. Dan IRCAT itu dilaksanakan pada bulan puasa teman-teman Bulan sekalian kita santunan gitu. Kurang lebih gitu. Oke, berarti berarti kalau misalnya emang bener sih kalau Kak Aska bilang bahwasannya kalau misalnya kita coba generalisasi di satu episode untuk proker 5 divisi 6 divisi ini susah juga gitu. Maksudnya mereka punya tanggung jawab masing-masing untuk merealisasikan proker mereka masing-masing, juga beberapa udah ada yang terwujud gitu, keren banget kayak IRCAT dan juga sekarang lagi dijalankan IR gitu. Untuk yang akan dilaksanakan juga masih banyak gitu. Nah, tadi kan Kak Aska dan juga Kak Dikson sempat senggol nih terkait dan juga divisi relasi itu akan menjalankan studi banding. Nah, MHI Uper ini kan udah lama nih nggak ngelaksanain studi banding. Terakhir itu kalau nggak salah ke UI ya, kalau nggak salah ke UI apa Unhan gitu lupa. Nah, itu di angkatan berapa sih juga lupa gitu, karena kita angkatan 2001 kita masuk belum ada studi banding kan? Iya, betul. Nah, di baru akan ada studi banding lagi himpunan. Kemana sih mau dijelasin? Dan juga progresnya bisa studi banding tuh gimana? Singkat agak gitu ya. Oke, jadi teman-teman semua rencananya kita akan studi banding ke Universitas Pelita Harapan. UPH, Betul, Pelita Harapan. UPH Pelita Harapan. Rencananya itu akan laksanakan tanggal 27 Mei ini, teman-teman. Kok bisa studi banding sih, Son? Nah, awalnya itu kita bertemu dengan rekan-rekan UPH itu di Rakorwil kurang lebih 2 bulan lalu. Itu di Rakorwil di Universitas Bina Nusantara. Oke, di BINUS, Rakorwil Ya. BINUS. Rakorwil Binus. Gimana katanya, Son, ayo kita studi banding yuk. Oh, berarti pas Ya. awal dari pihak UPH lu yang bahkan tertarik untuk Betul. dengan Uper. Oke, right, lanjut. Kebetulan waktu itu aku bareng sama lu kita. Bagi teman-teman yang belum tahu lu kita itu siapa, lu kita itu Kadif Relasi Sosial kita. Itu kita pertama kali diajak sama Lita. Lita itu anggota relasinya UPH. Ayo teman-teman Pertamina, ayo kita studi banding. Kemudian kebetulan di sana kan lalu akhirnya kita saling bertukar nomor. Kemudian hingga sampai hari ini akhirnya bakal terlaksana lah studi banding tersebut tanggal 27 nanti. Oke. Dapat apa dari Kak terkait studi banding? Progresnya juga mungkin sekarang Progres, kalian ya. berusaha untuk merealisasikan hal tersebut. Ya, untuk studi banding sendiri untuk progresnya sebetulnya kita agak gimana ya Kak Alif ya. Kan kurang lebih kita di sana tuh ada pertukaran tadi Iya, rocker Iya. antara himpunan HI di UPH dan juga UPER itu sendiri kan? Iya, kita mencoba collab dari sana. Mungkin kita bisa ngambil apa namanya tuh hikmah ataupun beberapa hal yang memang dari UPH dan sebaliknya UPH bisa mengambil hikmah dari HM UPER. Bukan tanpa alasan pasti kan dari teman-teman UPH kenapa ngajak daripada HI UPER. Ya,
Dan untuk progres itu sendiri sekarang kita tuh di titik merchandise sebenarnya. Kita lagi ngumpulin merchandise. Kira-kira apa sih yang akan kita coba bawa ke teman-teman UPH, dan kemungkinan kita di hari Sabtu entah itu di hari Jumat kita akan mengadakan rapat dengan teman-teman HMHI Uper terkait bagaimana eksekusi kita nanti di UPH. nanti. Ya, karena kita akan mengadakan presentasi dan lain sebagainya, kurang lebih harus ada bahan dong. Iya, Tidak harus ada mungkin plak kita cuman sekedar ngomong, tapi kita juga akan menyiapkan bahan-bahan apa saja kira-kira yang akan kita sampaikan ketika kita studi banding di UPH. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti progresnya ya progresivitas gitu, maksudnya maksudnya kayak semua itu sudah direncanakan dengan baik, insya Allah lah ya. Kita mencoba Maksimal. maksimal mungkin ya. Teman-teman UPH juga kan udah itu mengusahakan, kita juga masa diam-diam aja kan. Otomatis kita mencoba memaksimalkan sebisa mungkin. Oke, berarti gini, ini unik juga gitu. Kalau dia di hubungan internasional HMHI Uper gitu, berarti ketika FKMHI gitu di Korwil, kita Korwil berapa? Korwil 2. Korwil 2 itu apa, di daerah apa aja sih kalau boleh tahu? Jabodetabek sih Korwil 2. Jabodetabek. Oke. FKMHI Korwil 2 Jabodetabek. Jadi teman-teman sekalian yang belum tahu FKMHI itu apa? FKMHI itu merupakan forum komunikasi mahasiswa hubungan internasional se-Indonesia ya. Betul. Nah, dibagi per Korwil. Nah, HMHI Uper masuk ke Korwil 2, yang mana lingkup dalamnya tuh ada banyak lah himpunan mahasiswa HI se-Jabodetabek ya, termasuk tadi BINUS, UPH, UI juga ya mungkin. Ya, maka dari situ HMHI Uper mendapat highlight yang cukup bagus, mendapat relasi yang alhamdulillah cukup bagus, pada akhirnya dapat bekerja sama eksternal dengan pihak-pihak Himahi dari lintas universitas, betul sekali ya. Oke, mungkin nih episode pertama ini udah cukup lama ya, maksudnya untuk introduce mungkin udah cukup jelas gitu dari para Kahim dan juga Wakahim, dari Kanikson juga ke Aska. Mungkin ada harapan nggak sih untuk HMHI ke depannya gitu? Mungkin kalian akan debis nih di Juli ataupun Agustus ataupun lama September lah gitu. Ada pesan nggak sih untuk HI ke depannya? Yang pasti harapan kita berdua ya jelas untuk periode selanjutnya ya. Jelas untuk ketua dan wakil ketua selanjutnya, kita harap keberlanjutannya apa yang aku dan Aska udah bangun di sini walaupun masih belum sempurna ya, kita harap bisa lanjutkan di periode selanjutnya. Di mana kita di sini, sebagaimana kita tahu lah, kita hubungan baik dengan teman-teman di kampus Jabodetabek. Kita harap hubungan baik itu dapat terus dilaksanakan gitu. Aska? Mungkin Kanikson sendiri lebih menyasar gimana caranya kita berhubungan ataupun eksekusi kita secara eksternal ya. Eksternal. Ya, karena Kanikson kebetulan ekspertis di sana teman-teman yang sering Ekspertis sekali di bagian eksternal. bagian eksternal, dan saya coba ke internal ya. Harapan ya, sebenarnya simpel aja. Saya juga boleh kutip dari kata-kata. Boleh. Ya, kebetulan ini saya kutip dari saya sendiri sebenarnya. Aska 2020. Aska 2020. Oh, kira aja gue. Be better or bad forever teman-teman. Jadi be better or bad forever. Or bad forever. Yes. Oke, be better. Lebih baik atau buruk selamanya. Buruk selamanya. Nah, jadi kurang lebih untuk teman-teman yang akan menjabat setelah kami. Jadi apapun yang ingin kalian relasikan, coba semaksimal mungkin. Apapun yang ingin kalian usahakan, coba usahakan semaksimal mungkin. Hasil memang bukan kita yang menentukan kan, takdir Tuhan yang menentukan. Tapi dalam artian apapun itu, coba semaksimal mungkin. Agar apa? Agar kalian jadi lebih baik daripada kalian ada cuma sekedar poker tapi cuma dilihatin aja. Selamanya kalian nggak bakal ada namanya peningkatan, nggak bakal ada progres. Lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali kan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin udah cukup ya untuk episode pertama ini terkait pembahasan introduce terkait HMHI Uper gitu di episode pertama, episode HiPods Nawasena. Untuk next episode kita akan mengundang Ibu sebagai narasumber yang akan membahas terkait dengan topik yang akan mendatang gitu. Jadi tungguin ya, stay tune di channel hmhi.uper. Oke, mungkin ke Aska dan juga Nixon ada kegiatan after ini karena sibuk banget. Teman-teman, kita lagi banyak proker di HMHI Uper ini, baik itu proker internal maupun eksternal. Mungkin untuk melengkapkan gitu HiPods ini mungkin masih episode pertama butuh perkembangan, juga butuh balik lagi terhadap, saya mengutip suaranya Kak Aska dari kalimat konsep Aska. HMHI Uper itu sangat terbuka terhadap suara-suara rekan-rekan HMHI Uper itu sendiri maupun dari rekan-rekan hubungan internasional Uper itu mahasiswa HI Uper secara general. Oke, mungkin di sini saya Lino Saputra mencoba untuk mengundang rekan-rekan sekalian yang nonton di episode pertama ini
terkait, kita masih belum punya jargon nih rekan-rekan untuk HiPods ini. Ini jargon HiPods akan digunakan dalam episode next sampai nggak tahu sampai HMHI bubar. Nggak akan bubar itu. Nggak akan bubar Oke. dong. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian nanti bisa reply di story Instagram HMHI Bubar. Kita akan membuka kuesioner gitu terkait jargon gitu, yang akan menang akan mendapatkan adalah gitu, ada feedback dari kami. Jadi itu tenang aja, tenang. Oke, jadi untuk rekan-rekan sekalian maupun dari circle gitu, circle mahasiswa HI sekalian yang punya ide terkait jargon, tadi kan udah disebutin bahwasannya akan mendapatkan feedback gitu. Apalah nanti keren lah pakai feedback ya, apalagi disponsorin oleh KHIM di bawah KHIM yang sangat kaya ini, mahasiswa terkaya sejak Jakarta Selatan ini. Amin. Oke, amin. Jadi langsung aja nanti di reply ya teman-teman sekalian di snapgram after ini di HMI Uper, ataupun kalau misalnya emang kalian kekeh, kalian ngerasa jargon ini bisa berguna untuk HMI Uper, progresivitas HMI Uper, terutama di HiPods ini, kalian bisa langsung DM aja gitu Kak, karena tim Edinfo akan segera mungkin membalas reply DM kalian. Oke, Kak Aska, Fadila juga Kanikson Powell sebagai ketua himpunan HMHI Uper 2023-2024, Kak Aska sebagai wakil ketua himpunan HMHI Uper 2023-2024, dan saya juga Alif Nova Saputra sebagai moderator dalam episode 1 Kabinet Nawasena HiPods. Izin pamit. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dan see you di next episode. Ya, kasih Alif. Oke, dia. Foto dong, foto. Ini harus agak